Bismillahirrahmanirrahim. Halo sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizky 03 Kebumen. Salam ternak, salam ngapak. Selamat sore teman-teman. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga ternak teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Nah, ini entok-entok saya teman. Nah, ini ada yang putih-putih tapi kebanyakan coraknya hitam putih, tapi saya mempunyai 3 ekor nih yang seperti ini kelabu, ada 3 ekor. Nah, ini pada video kali ini saya mau menjelaskan tentang masalah-masalah yang paling mendasar dalam berternak entok. Nah, itu ya teman, tapi jangan di skip videonya, nanti informasinya ketriwal, tidak penuh, nanti malah salah paham, salah kaprah. Nah, ini ada cuka di depan kandang saya, kandang petarangan, untuk menangkal penyakit ya teman. Jadi bau asamnya itu bisa menangkal penyakit. Nah, itu dipercaya. Nah, sebelum kita menuju ke topik pembahasannya tadi tentang masalah-masalah yang mendasar dalam berternak entok, ada baiknya teman-teman membantu saya membangun channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih untuk yang selalu mendukung. Nah, jangan di skip videonya ya teman-teman. Nah, jadi masalah yang paling mendasar dalam berternak entok itu sebenarnya ada 3 teman. Kenapa 3? Terus apa saja? Nah, jadi seperti ini. Masalah yang pertama yaitu masalah pakan. Ini masalah yang paling umum atau paling dasar teman. Nah, untuk yang kedua yaitu masalah penyakit. Nah, untuk yang ketiga yaitu masalah penjualan atau masalah panen. Nah, saya akan coba menjelaskan secara rinci satu persatu, tapi nanti kalau ada salah-salah kata mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Dan kalau nantinya mau mengkritik, mau mengomen silahkan, tapi usahakan yang sopan. Terima kasih. Nah, jadi yang pertama adalah masalah pakan. Nah, ini masalah pakan adalah masalah yang paling mendasar dalam berternak entok. Biasanya ketika orang mau berternak entok itu memikirkan masalah pakannya, atau bahkan ketika kita berternak entok ada tetangga pasti yang ngomong, "Mas, kok ternak entok, kenapa tidak ternak yang lain? Kalau entok kan makannya banyak, makannya rakus." Seperti itu ya teman. Kalau pada dasarnya ya, pada intinya itu memang benar entok itu makannya banyak, makannya rakus. Misalnya teman-teman mau, misalnya ini ada di kandang saya ada 20 ekor indukan populasi. Nah, misal teman-teman sehari mau mengasih 10 kilo dedak, itu jelas habis. Mau dikasih 30 kilo, mau dikasih 20 kilo, itu akan tetap habis teman, karena entok itu tidak ada kenyangnya, seperti itu. Nah, tapi sebagai peternak kita harus lebih cerdas ketika menangani masalah seperti ini teman. Nah, kita itu jangan mau dibodohi oleh entok kita. Jadi usahakan kita mengatur atau memanage pakan sebaik mungkin. Nah, kemarin ada yang komen di video saya tentang masalah pakan, "Mas, kok ngasih pakannya cuma segitu, apa tidak kurus, nanti ya angka kematian di mana-mana gitu." Nah, kata saya seperti ini, kita itu ya seperti tadi pintar-pintar memanage pakan. Kalau kita tidak pintar memanage pakan, kita yang dibodohi oleh entok, karena seberapapun yang kita berikan ke entok pasti akan tetap habis juga. Kuncinya itu kita pintar-pintar bermain di campurannya. Seperti misalnya teman-teman di dapur ada sisa sayur, sisa lodeh kangkung, sisa lodeh bayam, lodeh sawi, atau sisa nasi. Nah, itu dicampurkan. Terus kalau sore kalau ada waktu senggang, teman-teman ke ladang bisa mencari centrongan, mencari godong gandul, terus mencari krema, mencari krokotan. Nah, itu sangat banyak teman. Jadi itu bisa buat campuran agar ya dedak kita itu tidak terlalu banyak keluarnya. Jadi misalnya dedaknya cuma 50%, campurannya itu 50%. Nah, campurannya itu bisa tadi limbah dapur, terus limbah pasar, terus
kita bisa juga mencari hijau-hijauan di sawah, di ladang. Nah, seperti itu ya teman. Intinya untuk masalah pakan ya tadi kita harus pintar-pintar memanage, jangan mengikuti kemauan entok, tapi kita yang harus mengatur kemauan entok seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya masalah pakan, saya sudah pernah membuat videonya agar bagaimana caranya irit, bagaimananya menekan angka pengeluaran untuk pakan. Silakan lihat untuk lengkapnya di video saya yang tentang pakan. Nah, itu ya yang pertama. Nah, untuk yang kedua yaitu masalah angka kematian. Nah, ini juga cukup mendasar masalah angka kematian. Apalagi di musim seperti ini yang ya hampir musim pancaroba ini sudah kelihatan mendung-mendungnya, sudah ada hujan-hujannya sedikit. Jadi ini waspada bagi para peternak entok. Jangan sampai kandang kita itu kotor, terus kandang kita itu becek. Karena kalau kandang kita becek, otomatis banyak kubangan air. Nah, dari kubangan air tersebut bisa menimbulkan bakteri-bakteri yang bisa menyerang entok. Nah, kalau dari bakteri ini sudah tumbuh, jangan sampai penyakit yang namanya penyakit mata biru itu tumbuh di kandang kita, teman. Kalau penyakit mata biru ini sampai tumbuh, saya yakin teman-teman pasti frustasi dalam beternak entok. Nah, mungkin bagi yang peternak entok yang sudah merasakan kandangnya diserang mata biru ya pasti sudah tahu rasanya mumetnya seperti apa, pusingnya kayak apa, frustasinya kayak apa, pasti sudah pernah merasakan. Karena saya juga sudah pernah merasakan sendiri 40 ekor mati semua dalam kurang lebih 1 minggu. Itu rasanya luar biasa pusingnya teman. Bahkan ada kepikiran untuk mundur dalam beternak entok. Nah, itu tadi solusinya ketika musim seperti ini ya banyakin vitamin. Kalau biasa yang memakai vaksin ya vaksin, tapi kalau saya belum pernah memakai vaksin, saya memakai ramuan daun pepaya, terus herbal SN yang pernah saya jelaskan, terus jamu-jamuan seperti kunyit diparut, terus jahe. Nah, seperti itu. Alhamdulillah untuk saya sekarang sehat-sehat semua, tidak ada yang mengeluarkan gejala-gejala. Nah, misalnya nih amit-amitnya ada gejala di kandang kita, ada entok yang terserang penyakit, nah langsung pisahkan dari kandang teman. Pokoknya dikarantina terlebih dahulu, jangan dicampur dengan yang lain. Nah, nanti kita obati di kandang terpisah seperti itu ya teman. Nah, untuk pembelian juga misalnya teman-teman beli entok baru, usahakan dikarantina dulu 5 hari sampai 1 minggu. Nah, kalau 5 hari sampai 1 minggu itu tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit, nah itu baru teman-teman bisa mencampur entok baru ke kawanan yang lain, ke kandang yang biasa ditempati entok kita teman. Seperti itu ya. Semoga jelas. Nah, untuk yang ketiga yaitu masalah penjualan. Nah, biasanya untuk para peternak pemula atau pengembang biakan entok pemula itu pusing masalah panennya. Jadi panennya nanti mau dijual kemana, terus cara jualnya bagaimana. Nah, untuk masalah jual, kita itu tidak usah pusing. Nah, dari masalah harga, masalah cara penjualan, kita itu tidak usah pusing. Sekarang itu musim serba online teman, jadi kita itu tidak perlu pusing. Nah, untuk penjualan sendiri teman-teman bisa melalui online ataupun bisa menjual di pasar, di pengepul. Nah, kalau dijual beli online teman-teman bisa memposting. Nah, untuk harganya teman-teman bisa mengikuti peternak-peternak lain yang relatif sudah paham tentang harga seperti itu ya teman. Jadi tidak usah pusing. Ada 3 cara yaitu jual di pengepul, jual di pasar, dan jual di forum-forum jual beli online seperti itu ya teman. Nah, semoga informasi dari saya jelas, kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat ya teman. Nah, jadi intinya tadi 3 masalah mendasarnya yaitu 1 dari pakan, 2 dari penyakit, 3 dari penjualan. Nah, semoga penjelasan saya
bisa dimengerti dan mohon maaf kalau kurang berkenan atau banyak salah kata. Silakan kritik yang sopan, jangan kritik yang tidak sopan karena itu hanya mencerminkan diri Anda sendiri. Nah, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngos.